Kudeta 1965 menurut Profesor Wertheim diambil dari Tribunal 1965 ORG. Makalah Profesor Wertheim ini pernah disampaikan dalam sebuah ceramah pada tanggal 23 September tahun 1990 di Amsterdam. Berikut adalah isi makalahnya. Para hadirin yang terhormat, sebelumnya saya minta izin untuk mencoba memberi analisa tentang peristiwa 1965, lebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya bahwa saya, walaupun mata pelajaran saya sosiologi, lama-kelamaan mulai merasa sebagai pembaca suatu detektif story yang mencari pemecahan suatu teka-teki. Pada tahun 1957, saya bersama istri saya mengajar sebagai guru besar tamu di Bogor. Saya pernah bertemu dengan Ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh lain dalam pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC. Saat itu, dari orang lain saya dengar bahwa Mao Zedong bertanya pada Aidit, "Kapan kamu akan mundur ke daerah pedesaan?" Ucapan itu saya masih ingat waktu pada tahun 1964 ketika saya menerima kunjungan tokoh terkemuka lain dari PKI, Nyoto di Amsterdam, yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konferensi di Helsinki. Saya mengingatkannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip pada saat keadaan di Tiongkok pada tahun 1927 sebelum Kup Chiang Kai-shek. Pendapat saya ialah ada bahaya besar bahwa militer di Indonesia juga akan merebut kekuasaan. Saya anjurkan dengan keras supaya golongan kiri di Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan di bawah tanah dan mundur ke pedesaan. Jawaban Nyoto ialah, saat bagi militer untuk dapat rebut kekuasaan sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan perwira maupun dalam badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain. Saya tidak berhasil meyakinkan Nyoto. Pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 kami dengar melalui siaran radio tentang formasi Dewan Revolusi di Jakarta. Sahabat saya, Profesor De Haas menelpon saya dan menyatakan, "Itu tentu revolusi kiri." Saya menjawab, "Awas, menurut saya lebih masuk akal provokasi." Pada tanggal 12 Oktober kami dengar bahwa Jenderal Soeharto, yang belum kenal kami namanya, telah berhasil merebut kekuasaan. De Haas telepon saya lagi dan mengatakan, "Saya takut mungkin kemarin Anda benar." Seminggu sesudahnya, saya mendapat kunjungan dari Kepala Sementara Kedutaan RRC di Den Haag. Ia rupanya memandang saya sebagai ahli politik tentang Indonesia dan ia hendak mengetahui bagaimana situasi politik di Indonesia yang sebenarnya sekarang. Jawaban saya ialah, tentu Anda sebagai orang RRC dapat mengerti keadaan. Sangat mirip kepada yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1927, waktu Chiang Kai-shek melakukan kup kanan dengan tentaranya, dan komunis kalah di Shanghai, dan lantas di Hankou atau Wuhan, dan di Kanton atau Guangzhou. Ia tidak setuju. Di bulan Januari tahun 1966, saya menerima dari beberapa rekan yang saya kenal yang mengajar di Cornell University di AS, suatu laporan sementara tentang peristiwa September sampai Oktober di Indonesia. Mereka sangat menyaksikan apakah peristiwa itu benar suatu kup komunis seperti dikatakan oleh penguasa di Indonesia dan oleh dunia barat. Yang menerima laporan itu boleh memakai bahannya, begitu yang mereka tulis kepada saya, tetapi untuk sementara tidak menyebut sumbernya, karena mereka masih mencari bahan tambahan dan meminta masukan dan informasi lagi. Dengan mempergunakan bahan dari laporan Cornell itu, saya menulis suatu karangan yang dimuat dalam mingguan Belanda, De Groene Amsterdammer, pada tanggal 19 Februari tahun 1966, dengan judul Indonesia Berhaluan Kanan. Dalam karangan itu saya bertanya, mengapa di dunia barat sedikit saja perhatian terhadap pembunuhan massal di Indonesia, kalau dibanding dengan tragedi lain di dunia, yang kadang-kadang jauh lebih enteng daripada yang terjadi di Indonesia baru-baru ini? Barangkali alasannya, bahwa pandangan umum, seolah-olah golongan kiri sendirilah yang bersalah. Bukankah mereka sendiri yang mengorganisir kup tanggal 30 September dan yang bersalah dalam pembunuhan 6 orang jenderal itu? Maka dalam karangan itu saya mencoba memberi rekonstruksi peristiwa-peristiwa dan menarik kesimpulan, sedikit sekali bukti tentang golongan PKI bersalah dalam peristiwa itu. Saya juga menambahkan, tindakan menculik dan membunuhi jenderal tidak berguna untuk PKI. Jadi tidak masuk akal jika mereka terlibat. Lagi pula, hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk menghadapi situasi yang akan muncul sesudah kup.
Dalam karangan itu saya juga menyebut kemiripan kepada peristiwa di Shanghai pada tahun 1927 yang juga sebenarnya ada kup dari golongan reaksioner. Kesimpulan saya dalam karangan di Groene Amsterdammer itu, terminologi resmi di Indonesia adalah masih kiri akan tetapi jurusannya adalah kanan. Kemudian, pada bulan Februari tahun 1967, mingguan Prancis Le Monde mengumumkan hasil wawancara dengan saya. Dalam wawancara itu saya bertanya, mengapa Pono dan Syam, yang rupanya tokoh penting dalam peristiwa 65 itu tidak diadili? Dikatakan dalam proses yang telah diadakan, misalnya proses terhadap Obrus Untung, yang ternyata mereka itu orang komunis yang terkemuka. Apa yang terjadi dengan mereka, khususnya dengan Syam, yang agaknya seorang provokator yang memakai nama palsu? Sangat mencolok bahwa beberapa minggu sesudah wawancara itu ada berita dari Indonesia bahwa Syam, nama sebenarnya adalah Kamaruzaman, ditangkap. Saya dengar kabar itu di radio Belanda pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Dikatakan bahwa Syam itu sebagai seorang double agen. Saya ingin dengar lagi siaran jam 8 waktu Indonesia Barat diulangi bahwa Syam ditangkap, tetapi kali ini tidak ditambahkan bahwa ia double agen. Rupanya dari Kedutaan Indonesia ada pesan supaya istilah itu jangan dipakai. Tetapi yang saya dapat dari Sinar Harapan tanggal 13 Maret tahun 1967, di sana ada cerita tentang cara Syam itu ditangkap. Dan judul berita itu, apakah Syam double agen? Tetapi sesudah itu di Press Indonesia, istilah double agen itu tidak pernah diulangi lagi. Dalam semua proses di mana Syam muncul sebagai saksi atau terdakwa, Syam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang sejati, yang dekat sekali dengan Ketua Aidit. Ia selalu mengaku bahwa dia yang memberi semua perintah dalam peristiwa tanggal 1 Oktober. Tetapi ia selalu menambahkan bahwa yang sebenarnya memberi perintah itu Aidit, yang juga ada pada hari itu di Halim, dan yang menurut Syam dalang sebenarnya di belakang segala yang terjadi. Tentu Aidit tidak dapat membela diri dan membantah segala kebohongan dari Syam, karena ia dibunuh dalam bulan November tahun 1965 tanpa suatu proses, ditembak mati oleh Kolonel Jasir Hadi Broto. Begitu juga pemimpin PKI lain, seperti Nyoto dan Lukman, tidak dapat membela diri di pengadilan. Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam menyembunyikan kebenaran. Sudisman diadili, tetapi dalam pembelaannya tidak mendapat kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari sejumlah tuduhan. Ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pleidoinya. Waktu Syam kedapatan sebagai double agen yang sebagai militer masuk ke dalam PKI untuk mengintai, saya mulai menduga pula bahwa Soeharto sendiri mungkin terlibat dalam permainan munafik.